fala yatlubu ala ifadatil ilmi ajran. Nah, maka oleh karena itu dia tidak boleh menuntut ala ifadatil ilmi, dalam mencurahkan ilmu pengetahuannya, ya, mengajarkan ilmu pengetahuannya, ajran, suatu upah. Wala yaqsidu bihi jazaan wala syukra, dan dia tidak boleh bermaksud, bertujuan bihi dengannya, dengan mencurahkan ilmu atau mengajarkan ilmu pengetahuannya, jazaan, ya, balasan. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Baik Bapak Ibu sekalian di mana saja berada, ahbabana fillah, begitu juga rekan santri yang kami banggakan, kembali kita lanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita, ya. Kita sekarang sudah sampai pada wazifah yang kedua, ya. Tugas adab yang kedua bagi seorang mursyid atau seorang guru. Di kitab saya ini tepatnya pada halaman 207. Sebelum kita mulai, kita bacakan Al-Fatihah kepada musannif dan juga tentunya untuk hajat kita masing-masing. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ala manawi salafuna salih wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik ahbabana fillah, langsung saja ila anqala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Al-wadhifatus saniyah, ya, wadhifah yang kedua atau tugas adab yang kedua bagi seorang guru mursyid, ayyaqtadiya bi sahibis syar'i shalawatullahi alaihi wasallam. Ya, bahwasanya dia harus mengikut, ya, meneladani sahibis syar'i yang mempunyai syariat. Ya, siapa dia? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke. Fala yatlubu ala ifadatil ilmi ajran. Nah, maka oleh karena itu dia tidak boleh menuntut ala ifadatil ilmi, dalam mencurahkan ilmu pengetahuannya, ya, mengajarkan ilmu pengetahuannya, ajran, suatu upah. Wala yaqsidu bihi jazaan wala syukra, dan dia tidak boleh bermaksud, bertujuan bihi dengannya, dengan mencurahkan ilmu atau mengajarkan ilmu pengetahuannya, jazaan, ya, balasan, wala syukra, dan tidak pula terima kasih, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini wazifah atau tugas adab yang pertama, bahwa yang menjadi teladan kita, kata Imam Al-Ghazali, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meminta upah dalam setiap dakwah risalah Allah yang dia sampaikan kepada umatnya. Nah, seorang mursyid atau seorang guru harusnya juga seperti itu. Bahkan yu'allimu liwajhillahi ta'ala, dia harus mengajar liwajhillahi, karena Allah subhanahu wa ta'ala, wa talaban littaqarrubi ilaihi, dan menuntut mendekatkan diri kepadanya. Jadi itu tujuan dia atau seorang guru dalam mengajar, yaitu lillahi ta'ala dan at-taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yara li nafsihi minnatan alaihim, dan dia tidak boleh melihat untuk dirinya minnatan, ya, satu jasa alaihim, ke atas mereka, para murid-muridnya. Ya, dia tidak boleh melihat bahwa ada jasa dia terhadap murid-muridnya karena mengajarkan mereka ilmu pengetahuan. Wa in kanatil minnatu lazimatan alaihim, ya, sekalipun jasa itu lazim, ya, pasti alaihim, ke atas mereka, dalam artian memang secara fakta dia berjasa, tetapi bukan berarti dalam mengajar itu, ya, keinginan dan tujuannya yaitu jasa, tidak boleh, ya. Bal yarul fadla lahum, ya, bahkan dia harus melihat al-fadlah, kemuliaan itu, kelebihan itu, lahum, bagi mereka ini, para murid-muridnya. Justru kalau mau berbicara tentang jasa, ya,
harusnya ya muridnya itulah yang berjasa terhadap dirinya. Kurang lebih seperti itu yang Imam Al-Ghazali ingin ya tekankan di balik kata bal yarul fadla, akan tetapi dia melihat kelebihan itu, kemuliaan itu justru berada pada muridnya. Dia tidak punya apa-apa, dia tidak punya jasa apa-apa, walaupun secara hakikat memang dia sebenarnya pada dasarnya berjasa ya. Oke. Id hadapu qulubahum li an tataqarraba ilallahi ya. Id ya ketika hadapu mereka hadapkan qulubahum hati-hati mereka ini para muridnya li an tataqarraba ilallahi ya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bi zira'atil ulumi piha ya, dengan menanamkan ilmu pengetahuan padanya ya. Jadi kenapa kemuliaan itu, kelebihan itu, fadl itu berada pada murid-murid itu? Karena murid-murid itu yang menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan di hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala ya biziraatil ulumi, dengan cara ya ditanamnya ilmu pengetahuan itu di dalam hati mereka ya. Kalladzi yu'irukal ardah. Nah, sama statusnya dengan orang yang meminjamkan engkau tanah ya, ada orang pinjamkan kita tanah. Jadi ini Imam Al-Ghazali kayaknya mau menganalogikan ini, litazra'a fiha li nafsika zira'atan ya, untuk kemudian engkau tanam padanya, pada tanah yang engkau pinjam itu, li nafsika untuk dirimu ya, hasilnya engkau panen, engkau ambil sendiri, zira'atan ya, suatu tanaman engkau tanam di sana. Famanfa'atuka biha tazidu ala manfaati sahibil ardi, maka manfaat yang ditimbulkan dari itu untukmu ya, tazidu itu melebihi ala manfaati sahibil ardi, atas manfaat yang didapatkan oleh si pemilik tanah. Jadi kasusnya kurang lebih seperti orang yang meminjamkan kita satu tanah, sebidang tanah. Nah, tanah itu kemudian kita tanami, hasilnya kita panen, hasilnya kita manfaatkan. Nah, tentunya ya dalam hal ini ya manfaat yang kita bisa ambil dari menanam tanaman di tanahnya orang, kurang lebih seperti itu melebihi ya, keuntungan kita melebihi, lebih tinggi, lebih di atas daripada si pemilik tanah ya. Karena kita sendiri yang nikmati hasilnya ya. Mungkin si pemilik tanah ya mungkin yang dia dapatkan ya karena ada yang bersihkan tanahnya, ada yang rawat tanahnya, mungkin manfaat itu saja yang dia dapatkan. Tapi kita, hasil dari segala usaha kita, panenan kita di tanah orang tersebut, kita semua yang nikmati. Tentunya keuntungan kita melebihi daripada keuntungan si punya tanah. Fa kaifa tuqalliduhu minnatan ya, bagaimana bisa engkau bebankan kepadanya, kepada si punya tanah itu, minnatan, suatu jasa ya, dalam artian lantas bagaimana bisa kita mengatakan bahwa diri kita yang berjasa terhadap si empunya tanah? Nah, padahal sebenarnya harusnya si yang punya tanah itulah yang berjasa kepada kita, kan begitu ceritanya. Wa sawabuka fit ta'lim aksaru min sawabil muta'allim indallahi ta'ala. Nah, sedangkan pahalamu dalam mengajar itu lebih banyak daripada pahalanya orang yang belajar indallahi ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, walaulal muta'allim, andai kata bukan karena pelajar, manil tahadas sawaba, maka engkau tidak akan dapatkan pahala yang seperti ini, yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepatutnya yang berjasa ya terhadap kita adalah si para pelajar itu. Nah, kan begitu kurang lebih yang mau Al-Imam Al-Ghazali pahamkan kepada kita terkait ungkapannya yang mengatakan bahwa al-fadla lahum, justru kelebihan itu, kemuliaan itu adalah berada pada si pelajar itu. Oke. Fala tatlubil ajra illa minallahi ta'ala, maka janganlah engkau menuntut pahala kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan tuntut imbalan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah berfirman dalam ayat, wa ya qaumi, wahai kaumku ya, katakanlah wahai Muhammad, wahai kaumku, la as'alukum alaihi mala ya, aku tidak meminta kepada kalian alaihi, ke atasnya, ke atas dakwahku kepada kalian, malan, harta, in ajriya illa 'ala Allah, tiadalah pahalaku, balasanku, jasaku, imbalanku illa 'ala Allah, kecuali hanya ke atas Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu arahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bersikap seperti itu
terkait dalam bertablik, berdakwah, menyampaikan ilmu pengetahuan. Nah, kita seharusnya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam artian di sini dalam mengajar kita tidak boleh mengharapkan upah atau imbalan dari orang-orang karena apa yang kita ajarkan kepada mereka. Oke. Fa innal mala, karena sesungguhnya harta, kata Imam Al-Ghazali, wa ma fid dunya, dan apa yang ada di dunia ini. Apa saja? Khadimul badan, itu merupakan khadimnya tubuh, merupakan pembantu tubuh. Jadi suatu sarana yang diperuntukkan dalam rangka untuk membantu kita, untuk kepentingan tubuh kita. Kurang lebih seperti itu yang dimaksud dengan khadim. Wal badanu markabun nafsi. Nah, sedangkan badan ini, markabun nafsi, adalah tunggangannya jiwa itu, tunggangannya roh itu, ya bahasa yang sebelumnya ya, tunggangannya sir itu, wa matiyatuha, dan juga wadahnya. Wal makhdumu wal ilmu. Nah, sedangkan yang dibantui, yang kita bantu dia adalah wal ilmu, adalah al ilmu. Jadi ilmu statusnya di sini seakan-akan raja, ya bahasa kasarnya seperti itu. Dialah yang dimakhdum. Karena bihi, dengannya, dengan ilmulah syaraful nafsi, maka jiwa itu kemudian menjadi mulia. Jadi jiwa ini, badan ini kemudian menjadi mulia disebabkan satu unsur yang ada pada diri badan tersebut, yaitu ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan intinya. Paman tolaba bil ilmi, ya, siapa yang menuntut dengan ilmu pengetahuan al-mala, harta, ya, kana kama masaha asfala midasi wa na'lihi bimahasinihi liyunazzifahu, ya, maka adalah dia seperti orang yang membasuh, ya, bagian bawah midasihi, ya, sejenis sepatunya, wa na'lihi, dan sendalnya, bimahasinihi, dengan kebaikan-kebaikannya, liyunazzifahu, untuk dia bersihkan. Seperti orang yang mengusap bagian bawah sendal atau sepatunya dengan kebaikan-kebaikannya untuk dia bersihkan itu. Nah, ini kan sudah terbalik, ya. Kurang lebih, ya. Faja'alal al-makhduma khadiman, maka dia jadikanlah yang dibantu itu sebagai pembantu, wal khadima, dan pembantu makhduman sebagai yang dibantu. Ya, al-makhdum, ya, tentunya adalah ilmu pengetahuan. Khadiman, yaitu materi, ya, apa yang ada di alam ini atau di dunia ini. Ya, tiba-tiba ilmu itu membantu materi, kan begitu ceritanya. Materi menjadi rajanya, sedangkan makhdum itu adalah prajuritnya, kurang lebih lah seperti itu. Nah, wadzalika, yang demikian itu, huwal intikasu, itu merupakan al-intikasu, ya, kemerosotan, ya, ala umir ra'si, atas otaknya manusia. Artinya ini akal yang tidak sehat yang seperti ini, tidak masuk akal, ya. Jadi ketika orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan ini fokusnya adalah harta, ya, maka secara jelas dia sedang, ya, mengkhadimkan, ya, sedang menjadikan pembantu ilmu pengetahuan itu dalam rangka untuk mencapai harta. Jadi ilmu pengetahuan jadi sarana, ya, untuk mencapaikan harta, jadi pembantu. Wa misluhu, dan sepertinya, nah, orang yang seperti ini, kata beliau, huwallazi yaqumu fil ardil akbar, dialah yang akan berdiri fil ardil akbar, pada penampilan yang sangat besar. Artinya pada saat orang itu ditampilkan, dikumpulkan pada mahsyar. Ini maksudnya ardul akbar adalah pada mahsyar, ma'al mujrimina, bersama dengan orang-orang yang buruk, yang jahat, nakisi ru'usihim, dalam keadaan tertunduk kepala mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Jadi orang-orang yang seperti ini, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kelak di hari kemudian akan berkumpul dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak benar, dalam keadaan mereka menyesal. Kurang lebih seperti itu. Oke. Wa 'alal jumlatina, secara jumlah, ya, secara kesimpulan, kata beliau, fal fadlu wal minnatu lil muallim, kemuliaan, kelebihan, keistimewaan, wal minnatu, dan jasa sebenarnya lil muallim, memang bagi seorang pengajar. Jadi secara fakta, secara hakikat ini, kata beliau, ya, kemuliaan itu dan jasa itu memang milik atau merupakan satu haknya si seorang pengajar atau seorang guru. Tetapi guru dan pengajar itu, ya, dituntut untuk tidak fokus kepada jasa yang seperti ini. Oke. Fanzur, lihatlah, kata Imam Al-Ghazali, kaifa intaha amruddin ila qaumin, bagaimana, ya, kesudahan perkara agama ila qaumin, ya, kepada satu kaum,
yaz'umuna yang mana mereka menganggap anna maksudahum bahwasanya tujuan mereka tentunya dalam mengajar at-taqarrubu ilallahi ta'ala, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bimahum fihi, dengan apa yang mereka padanya, artinya sesuai dengan kepakaran atau keahlian mereka, min ilmil fikhi, daripada ilmu fikih misalnya, wal kalami, dan ilmu kalam, ilmu teologi, wat tadrisi fihi ma, dan mengkaji, mendaras, mengajarkan keduanya, wa fi ghairihima, atau yang selain daripada keduanya ilmu-ilmu yang lain. Ya, jadi Al-Imam Al-Ghazali ingin mengatakan kepada kita, coba lihat sekarang kesudahannya, kejadian sekarang ini. Bagaimana bisa seorang yang seperti ini, ya, seorang pengajar yang kemudian mengatakan, ya, yakin sekali menganggap diri mereka bahwa lillahi ta'ala, ya, dalam mengajarkan ilmu fikih, dalam mengajarkan ilmu kalam, dan seterusnya yang selain daripada itu. Tetapi sebenarnya tujuan mereka adalah keduniaan. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka yabdzuluna al-mala wal jah, mereka menyerahkan harta, wal jaha, dan pangkat, ya, kehormatan, status, wa yatahammaluna asnafadz-dzulli, dan mereka kemudian menanggung, ya, asnafadz-dzulli, berbagai macam kehinaan, fi khidmatis salatin, dalam membantu as-salatin, para sultan, ya, para raja, li istidlakil jirayati, demi memutlakkan atau dalam rangka bertujuan al-jirayati, ya, adanya peruntukan, adanya tunjangan-tunjangan dari raja, dari pemerintah. Jadi kata beliau di sini, ya, mereka ini orang-orang di zaman beliau, ya, itu sampai-sampai berkorban, rela mengeluarkan harta mereka, rela mengabaikan kehormatan mereka, status mereka, pangkat mereka di tengah masyarakat, demi untuk yatahammaluna, ya, demi untuk kemudian menanggung, terjun pada sesuatu yang sangat hina, ya. Dalam hal ini kata beliau, ya, terkait, ya, menjadi tangan kanan, ya, terkait menjadi budak, terkait berkhidmat, membantu para raja, para sultan, para pemerintah, dengan tujuan apa? Agar supaya para pemerintah ini, para salatin ini kemudian memberikan mereka tunjangan lah, upah lah, gaji lah, atau semacamnya. Walau taraku dzalika, andai kata mereka meninggalkan yang demikian itu, artinya tidak seperti itu, tidak mendekati para pemerintah, la taraku, maka orang-orang akan meninggalkan mereka, walam yukhtalaf ilaihim, dan mereka tidak akan didatangi, ya, tidak akan didatangi kepada mereka, tidak silih berganti orang kepada mereka. Maksudnya apa? Ya, maksudnya mereka terpaksa melakukan hal yang seperti itu karena orang-orang juga pada saat itu orang-orang yang suka kepada ulama pemerintah. Nah, bahasa maupunnya seperti itu. Suka kepada ulama yang bertitel, suka kepada orang ulama yang bergelar, ya, apalagi dekat dengan pemerintah, ya. Ya, itu situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu juga sudah buruk. Nah, karena masyarakatnya seperti itu, akhirnya para ulama ini, para pengajar ini, muallim ini, ya, mereka pun mendekati pemerintah dengan tujuan agar supaya mendapat peruntukan dan lain sebagainya. Andai kata mereka tidak seperti itu, tidak dekat, tidak mesra dengan pemerintah, dengan salatin, maka masyarakat juga kemudian akan meninggalkan mereka. Jadi situasinya ini sangat buruk, ya. Situasi pada saat itu sebagiannya, ya, tidak juga semuanya, itu sangat buruk sekali. Summa yatawaqqa'ul muallimu, kemudian, ya, yatawaqqa'ul muallimu minal muta'allimi, ya, terjadi itu al-muallimu, seorang pengajar, minal muta'allimi, dari yang diajar, dari para pelajar. Maksudnya terjadi ini, ya, mereka itu faktanya, ya, ada sesuatu yang mereka inginkan dari seorang pelajar, para guru itu. Apa dia? Ayyakuma lahu fi kulli na'ibatin, ya. Faktanya bahwa mereka itu, para guru itu, mengharapkan para pelajar itu ayyakuma lahu, berdiri kepadanya, dalam artian berdiri kepadanya, ya, membantu dia fi kulli na'ibatin, pada setiap kesusahan. Jadi niat, jadi seorang guru di hatinya, di benak mereka pada saat itu dalam mengajar itu ada keinginan kepada para muridnya agar muridnya itu membantu mereka dalam setiap kesusahan yang mereka alami. Wa yansura waliyahu, dan mereka mengharapkan agar para muridnya itu menolong waliyahu, segala yang berhubungan dengan dia, dengan gurunya ini, ya.
wa yu'adiya aduwahu, dan memusuhi yang musuhnya, supaya muridnya juga itu memusuhi apa yang dia musuhi, ya. Wa yantahidu himaran lahu fi hajatihi, ya. Wa yantahidu himaran lahu, dan dia dan muridnya itu menyiapkan himaron, ya, tunggangan, kurang lebih seperti itu, lahu kepadanya, fi hajatihi, pada semua hajat-hajatnya. Artinya sigaplah dalam membantu gurunya, menyediakan kendaraan atau apa saja sarana yang bisa menyampaikan hajat dan kebutuhan dari si guru tersebut. Oke, wa musakharan baina yadayhi, dan harus tunduk di hadapannya, fi autorihi, pada segala keinginannya, ya, segala keadaannya si guru itu. Nah, itu yang tawakal, ya, itu yang fakta yang terjadi pada setiap guru, harapan mereka kepada murid mereka agar supaya seperti ini. Apa dia? Membantu segala kesusahannya, yang menolong dia, bahkan memusuhi musuhnya, ya, walaupun mungkin itu tidak benar, kemudian menyiapkan segala urusannya demi hajatnya, dan si murid ini harus tunduk kepada perintah atau arahan daripada gurunya. Nah, fa in qassara fi haqqihi, nah, apabila si pelajar itu lalai terhadap haknya, artinya ternyata si pelajar misalnya tidak melakukan ini, nah, lalai dia dalam tugasnya, dalam apa yang menjadi keinginan daripada gurunya yang seperti tadi di atas, saro alaihi, tiba-tiba dia emosi, ya, marah, saro alaihi, ke atasnya. Guru ini tiba-tiba kemudian marah, jengkel, kurang lebih seperti itu. Wasara min a'da'ihi, dan bahkan dia menjadi termasuk dari yang paling memusuhi musuhnya. Jadi tiba-tiba sang guru ini ketika tidak direspon seperti di atas tadi, tiba-tiba dia menjadi musuh terbesar daripada murid tersebut. Nah, ini fatal, ini yang seperti ini, parah yang seperti ini. Faksis bi'alimin, ya, alangkah hinanya seorang alim, ya, yardo li nafsihi bihadhil manzilah, yang ia rela terhadap dirinya dengan situasi manzilah yang seperti ini. Alangkah buruknya, ya, alangkah hinanya, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, seorang alim yang membiarkan dirinya dengan perangai yang seperti ini atau sifat keinginan yang seperti ini, sumaya farahu biha, kemudian dia gembira dengan itu, bangga dia dengan itu. Tsumma la yastahi, kemudian dia tidak malu, min ayyakula, untuk mengatakan, gordi minat tadris nasyrul ilmi, tujuanku dalam mengajar ini adalah menyebarkan ilmu pengetahuan, taqarruban ilallah ta'ala, sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa nusratan lidinihi, dan membantu agamanya. Tiba-tiba dia secara gamblang, secara lantang, sepenuh mulut mengucapkan bahwa dia lillahi ta'ala, padahal karakter dan tabiat sifatnya seperti itu tadi di atas. Fanzur, kata Imam Al-Ghazali, coba lihat, ilal amarati, ya, kepada tanda-tanda yang bisa kita jadikan acuan untuk menilai, hatta tara, ya, agar supaya engkau melihat, ya, kata beliau, sunufal iktirarati, macam-macam keterpedayaan. Jadi pahami ini tanda-tandanya, kurang lebih seperti itu mafhumnya, kata beliau. Pahami tanda-tandanya agar kamu itu dapat menilai, dapat melihat itu betapa banyaknya orang yang terpedaya, orang yang silau, yang dia tidak tahu kalau dia sedang berada pada posisi yang salah. Kurang lebih seperti itu mafhumnya. Ya, sampai di situ saja dulu apa yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini, ya. Jadi nanti kita sambung lagi kepada al-wazifah atau tugas yang ketiga, ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadza wabillahi taufik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا رب صل عليه وسلم.